gelap, hiduplah seekor makhluk menakjubkan namanya angel. Ikan ini memiliki lampu di kepalanya yang bersinar di kegelapan untuk menarik mangsanya. Di darat, kehidupan tak kalah memukau. Lebah kecil yang rajin terbang dari bunga ke bunga, membawa kehidupan dengan menghasilkan madu dan membantu penyerbukan tanaman. Dan di padang luas Afrika berdiri megah gajah, hewan darat terbesar yang dikenal dengan kecerdasan, kekuatan, dan kasih sayang terhadap sesamanya. Dari laut terdalam hingga daratan yang luas, setiap makhluk hidup memiliki keunikan dan keindahannya tersendiri. Inilah kisah tentang keajaiban ciptaan Tuhan yang mengajarkan kita arti kehidupan, kerjasama, dan kebesaran alam. Jadi, lebah bukan hanya penghasil madu saja, tetapi perilaku dan kerja keras mereka sungguh luar biasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68-69, yang dimana Allah berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia." Dari ayat tersebut, kita bisa lihat bahwa lebah adalah makhluk yang patuh sama perintah Allah. Mereka punya insting yang luar biasa dalam membuat sarang yang berbentuk heksagonal dan super kokoh. Yang lebih kerennya lagi, lebah mempunyai sistem kerja seperti masyarakat mini. Ada ratu lebah, lebah pekerja, dan lebah jantan. Semuanya mempunyai tugas masing-masing, dan tidak ada yang rebutan peran. Madu yang lebah hasilkan nggak cuma enak, tapi juga punya banyak manfaat buat kesehatan manusia. Allah bahkan berfirman dalam surat An-Nahl ayat 69, dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Gajah dalam Islam memiliki keistimewaan tersendiri, terutama karena kisah yang terkait dengan pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dalam Al-Quran terdapat surah khusus yang membaca tentang gajah, yaitu surah Al-Fil, surah ke-105. Surah ini mengisikan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, seorang penguasa dari Yaman yang berencana menghancurkan Ka'bah di Mekah. Nah guys, gajah juga memiliki keunikan dalam Islam, menjadi simbol khusus Allah melalui kisah pasukan bergajah yang gagal menghancurkan Ka'bah. Keunikan gajah yang lain juga meliputi kecerdasan, tinggi belalai, serbaguna, dan struktur sosial yang kompleks. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah menahan gajah dari mereka dan memberikan wabarakatuh. Keunikan dari ikan anglerfish. 1. Allah menciptakan dengan lampu alami bioluminesensi di ujung sungutnya untuk menarik mangsa. Fenomena ini menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluknya yang mampu bertahan di kondisi ekstrim di bawah laut yang gelap. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan menyempurnakan ciptaannya. Quran surah As-Sajdah ayat 7. 2. Cahaya di tengah kegelapan. Cahaya pada anglerfish bisa dimaknai sebagai simbol hidayah petunjuk di tengah kegelapan dunia. Di laut yang gelap gulita, Allah memberikan cahaya bagi makhluknya agar bisa hidup. Begitu pula manusia, Allah memberikan cahaya petunjuk nur agar tak tersesat dalam kegelapan batin dan kebodohan. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Quran surah An-Nur ayat 35. Lebih dari 200 spesies anglerfish, tidak semuanya hidup di laut dalam dan tidak semuanya punya pancing bercahaya. Mereka ada berbagai macam bentuk dan ukuran dan menempati berbagai habitat tergantung spesiesnya. Dari ketiga hewan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga hewan tersebut memiliki hubungan dengan ajaran Islam dan menunjukkan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan angelfish memperlihatkan keindahan dan keteraturan kehidupan di laut. Gajah mengingatkan kita pada kisah dalam surah Al-Fil tentang kebesaran dan kekuasaan Allah yang melindungi Ka'bah. Sedangkan lebah dalam surat An-Nahl menjadi contoh kerja keras dan ketaatan kepada Allah, serta menghasilkan madu yang bermanfaat. Dari ketiga hewan ini, kita belajar untuk mengagumi ciptaan Allah, bersyukur dan mengambil pelajaran dalam keindahan alam.